pindah Bank Riau Kepri Syariah. Dalam proses Pak. Oke, masuk. Nah, dalam proses ini apa? Mudah-mudahan Copet pindah ke Bank Riau Kepri Syariah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya muliakan seluruh pendengar dan yang menyaksikan tausiah kita siang ini di mana saja berada. Mari bersama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai ekspresi kesyukuran kita. Dengan rasa syukur ini mudah-mudahan Allah memudahkan setiap langkah kita dan urusan kita semuanya. Berselawat kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah sampai tanggal 25 bulan Ramadan. Artinya ini adalah hampir pada detik-detik terakhir kita bersama Ramadan. Atau dengan bahasa lain, kalau tak kita yang meninggalkan Ramadan, maka 4 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Maka perlu kita untuk mengukur dan memahami apa setelah ini. Artinya bagaimana kita melihat buah hasil daripada kegigihan kita di bulan Ramadan ini. Tentu saja buah dan hasil itu akan terlihat di saat kita sudah keluar ataupun meninggalkan Ramadan ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan bahasa yang singkat apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini berakhir. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca perintah Allah tentang berpuasa ini, di ujung ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, salah satu target ataupun tujuan ketika Allah mensyariatkan puasa untuk hamba-hambanya. Apa makna la'allakum tattaqun? La'allakum tattaqun maknanya adalah agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka tolak ukur keberhasilan orang yang berpuasa adalah tingkat ketakwaan. Bertambah atau berkurang atau stagnannya ketakwaan akan menjadi cerminan bagi kita keberhasilan kita selama bulan Ramadan ini. Tentu saja kita ingin Ramadan ini sukses dan tolak ukurnya adalah meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir seluruh ulama mengatakan bahwa Ramadan ini disebut dengan madrasah, atau kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, Ramadan ini layaknya semacam sebuah sekolah. Sekolah, layaknya sekolah SD, SMP, SMA yang di tengah masyarakat kita, di mana kita punya waktu tertentu dididik di sekolah ini. Namun tidak semua orang ketika sampai pada waktunya lulus, karena ada di antara banyak orang yang tidak lulus sekolah. Ada yang berhenti di tengah jalan, atau ada yang lulus tetapi nilainya sangat rendah dan pengetahuannya tidak bertambah. Kita coba analogikan madrasah Ramadan dengan madrasah yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Madrasah Ramadan yang diinginkan adalah lahirnya lulusan-lulusan orang-orang yang bertakwa. Apa makna orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Lulusan orang yang bertakwa itu adalah bagaimana orang yang lulus tersebut berusaha gigih untuk menjalankan semua perintah Allah
dan gigih pula untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan secara singkat kita katakan, jika keluar dari Ramadan tidak membuat kita semakin bertakwa, ibadah kita tidak semakin banyak, maka sudah bisa kita pastikan kegagalan kita untuk lulus di madrasah Ramadan kali ini. Maka ini tentu mengkhawatirkan bagi kita. Sebulan kita dididik di bulan Ramadan dengan harapan bahwa keluar dari Ramadan ini akan kita gunakan selama 11 bulan berikutnya. Kita diharapkan keluar dari Ramadan ini menjadi orang yang terdidik. Terdidik dalam segala aspek yang dididik selama Ramadan. Karena Ramadan kita tidak hanya dididik untuk beribadah. Walaupun ibadah adalah didikan yang paling kuat dididik selama Ramadan. Sehingga kita melihat di tengah masyarakat kita, bahkan kita sendiri, betapa banyak peningkatan, mungkin ratusan persen meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita Ramadan ini. Qiyamul Lail kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita. Nah, aspek ibadah meningkat. Kenapa meningkat? Allah tawarkan kepada kita pahala yang berlipat ganda sehingga kita tingkatkan. Tetapi Ramadan tidak hanya mendidik orang untuk beribadah, tapi juga mendidik orang untuk bersosial dengan baik. Maka Rasulullah meningkatkan kedermawanannya selama bulan Ramadan sebagai wujud kepedulian pada orang lain. Ramadan juga berpuasa menuntut kita untuk menahan mata, menahan telinga, menahan pikiran, menahan hati, menahan kemaluan. Ini semua adalah aspek-aspek sosial. Jadi yang dididik selama Ramadan ini adalah koneksi ataupun hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita kepada sesama makhluk Allah. Maka mudah bagi kita untuk melihat tingkat keberhasilan kita. Seberapa tinggi tingkat menambah atau bertambahnya tingkat ataupun kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah, dan bagaimana pula tingkat kepedulian kita, apakah bertambah atau tidak kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tolak ukur sebenarnya kalau kita ingin mengukur tingkat keberhasilan kita selama Ramadan ini. Karena bagaimanapun banyak orang yang tidak berhasil dalam aspek ini. Ramadan tidak membuat dia rajin untuk sholat berjamaah. Banyak juga orang Ramadan tidak cukup alasan dia untuk menambah bacaan Qur'annya, qiyamul lailnya, sehingga keluar dari Ramadan dia tidak terdidik karena banyaknya mata pelajaran yang dia lewatkan. Dia melewatkan pelajaran bagaimana banyak membaca Quran. Dia juga melewatkan pelajaran ketika bersedekah. Dia juga melewatkan pelajaran qiyamul lailnya. Dia juga melewatkan pelajaran zikirnya. Sehingga keluar dari Ramadan, dia menjadi lulusan-lulusan yang gagal. Kenapa? Karena begitu banyaknya mata pelajaran yang tidak dia ikuti selama Ramadan ini. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan sebagai tolak ukur cerminan bagi kita dan menjadi pedoman bagi kita. Kita ini mau jadi apa setelah Ramadan ini berakhir? Pernahkah kita berpikir mengapa ampunan Allah begitu murah di Ramadan ini? Pernahkah kita berpikir kenapa pahala Allah lipat gandakan selama bulan Ramadan ini? Pernahkah kita berpikir kenapa tingkat ibadah kita bertambah di bulan Ramadan ini? Allah mudahkan itu semuanya agar kita betul-betul terdidik selama Ramadan ini. Maka sebenarnya yang Allah inginkan adalah aplikasikan apa yang kamu jalankan selama Ramadan itu ketika kamu sudah keluar dari Ramadan ini. Itu pesannya. Jadi selama 11 bulan setelah ini kita mesti hidup sebagai orang yang terdidik, sebagai seorang hamba yang terdidik, dan sebagai seorang makhluk sosial yang terdidik. Itu yang paling penting untuk kita pahami. Maka di sini ada tantangan yang luar biasa, yaitu tantangan keistiqomahan di dalam beribadah. Dan kita sering menyampaikan bahwa istiqomah ini bukan perkara kecil dan bukan perkara mudah. Karena istiqomah adalah syarat orang untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika sahabat melihat uban di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laqad asra'a ilaika syayb.
apa yang membuat ubanmu itu cepat tumbuh ya Rasulullah? Sahabat melihat sepertinya ada yang sedang sangat dipikirkan oleh Rasulullah sehingga membuat Rasulullah beruban dalam hal ini. Kata Rasulullah, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Ada ayat di dalam surat Hud dan ayat-ayat yang lain yang mirip dengan itu, kata Rasulullah, membuat kepala saya ini beruban. Artinya ini beban bagi Rasulullah. Bahkan ulama mengatakan ini adalah ayat yang terberat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ayatnya? Ayatnya adalah fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw inna, saya lupa ujungnya, sampai itu saja saya ingat. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Artinya apa? Istiqomahlah kamu terhadap apa yang Allah perintahkan kepadamu. Dan apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang bertobat bersamamu, dan jangan kamu melampaui batas. Bagi Rasulullah, mengajak orang untuk beribadah mungkin mudah, tetapi untuk mengajak orang istiqomah dalam beribadah, itulah yang paling sulit, dan itulah yang paling dipikirkan oleh Rasulullah. Bukan dirinya yang dia pikirkan, tapi yang dia pikirkan adalah umatnya. Maka kita lihat hari ini apa yang dipikirkan oleh Rasulullah itu tercermin selama Ramadan ini. Konsistensi kita dalam beribadah. Kita lihat masjid-masjid, mudah bagi kita untuk meramaikan masjid di malam pertama bulan Ramadan. Tapi seiring dengan habisnya Ramadan, habis pula semangat orang untuk beribadah. Dan inilah yang dipikirkan oleh Rasulullah. Dan inilah yang disebut oleh ulama tadi, ayat yang paling dipikirkan oleh Rasulullah SAW, yaitu masalah keistiqomahan dalam beribadah. Nah, keistiqomahan ini diuji nanti setelah kita keluar dari Ramadan. Di Ramadan ada begitu banyak fadilah-fadilah yang menyemangati kita, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, dan ini semangat luar biasa bagi kita. Dan Allah mudah sekali mengampunkan dosa hambanya, ini semangat luar biasa bagi kita. Dan Allah menyebut di 10 malam terakhir Ramadan, ada satu malam kalau kita beribadah sama dengan 1000 tahun kita beribadah, 1000 bulan kita beribadah. Ini penyemangat bagi kita. Di luar itu tidak ada penyemangat ini yang seperti ini. Maka sebenarnya disitulah ujian keistiqomahan dalam beribadah. Maka penting bagi kita setelah Ramadan melakukan perkara-perkara yang dapat menjaga keistiqomahan kita sebagai seorang muslim. Apa yang dapat menjaga keistiqomahan kita, lakukanlah. Apa itu? Yang pertama, jangan pernah meninggalkan majelis ta'lim. Karena majelis ta'limlah yang bisa menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah. Hari ini kita dinasehati oleh seorang ustadz untuk beristighfar. Dan kita bersemangat untuk beristighfar hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah ini nasihat yang pertama dalam hidup kita? Pastinya tidak. Mungkin ada 1000 ustadz lebih sudah mengingatkan kita untuk beristighfar. Tapi karena hari ini nasihat itu diulang, semangat itu juga kembali terulang. Maka mustahil ibadah kualitasnya bertambah dan kuantitasnya bertambah ketika ilmu tidak bertambah. Dan berpengaruh juga dengan ibadah kita. Iman akan berpengaruh kepada ibadah. Kalau iman tidak bertambah, maka sulit ibadah bertambah, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Maka kita berpesan kepada semua saudara-saudari sekalian yang menyaksikan dan mendengarkan video ini, setelah Ramadan, pastikan diri kita tetap terlibat di dalam majelis-majelis taklim. Karena cuma itu yang bisa menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah. Adanya orang yang menasehati kita, yaitu asatiz-asatiz kita yang kita muliakan. Adanya orang-orang baik yang selalu membersamai kita, yang mengajak kita untuk ke masjid, salat berjamaah, yang mengajak kita mendengarkan majelis taklim, orang yang rutin mengajak kita untuk membaca Quran. Inilah orang-orang yang ada di lingkungan itu. Lingkungan dunia, tetapi lingkungan dunia disebut oleh Rasulullah sebagai lingkungan surgawi yang mungkin tidak mudah untuk kita dapatkan. Yang kedua, setelah kita pastikan bahwa kita tetap terlibat dalam majelis taklim, pastikan bahwa kita telah memilih orang yang benar untuk menjadi teman bergaul kita dalam keseharian. Orang yang bersedia untuk mengingatkan kesalahan kita. Bukan orang yang selalu memuji-muji kehebatan kita. Bukan orang yang menyembunyikan aib kita. Bukan orang yang hanya menampilkan sisi baik kita tapi tak pernah menampilkan sisi buruk dalam hidup kita.
yaitu orang-orang yang ikhlas menuntun kita, membawa kita, menasihati kita dan mendorong kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Maka dua langkah ini penting bagi kita untuk menjaga keistiqomahan kita agar nilai-nilai Ramadan ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita setelah Ramadan ini berakhir. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ada 5 hari lagi bulan Ramadan. Maka ada saatnya kita harus memuhasabah diri kita dan mengintrospeksi diri kita. Apa yang sudah kita dapatkan selama Ramadan ini? Apakah hari ini kita sudah menjadi orang yang terdidik? Ataukah ketika Ramadan ini berakhir kita cocok disebut orang-orang yang lulus menghadapi ataupun menjalankan Ramadan ini dengan baik? Kalau tidak, masih ada waktu kita 5 hari lagi untuk memperbaiki diri kita. Masih ada waktu bagi kita untuk muhasabah dan mengintrospeksi diri kita. Agar apa? Agar nilai-nilai Ramadan ini tercermin. Mungkin banyak di antara kita, ya, Ramadan kali ini agak sedikit berbeda. Dan mungkin banyak perbedaan bagi sebagian orang. Banyak di antara kita yang selama hari ini, kalau tahun lalu kita rajin beribadah karena ada jamaah di masjid, tapi tahun kali ini kita kurang ibadah karena tidak ada berjamaah di masjid, berarti ada yang masalah dengan ibadah kita. Berarti ada ketergantungan kita dengan orang lain dalam beribadah. Berarti ada yang perlu kita introspeksi, ada yang perlu kita perbaiki. Orang yang benar itu adalah kondisi keadaan tidak mempengaruhi iman ataupun kualitas dan kuantitas ibadahnya. Maka di sisi inilah kita perlu untuk mengintrospeksi diri kita. Mata kita, hati kita, tangan kita, mulut kita, dan organ-organ tubuh kita yang diminta oleh Allah dijaga selama Ramadan, inilah yang harus juga kita terapkan setelah Ramadan ini berakhir. Jangan Ramadan kita menjadi orang yang soleh, tapi keluar Ramadan hilang kesolehan kita karena kita kehabisan energi. Yang benar adalah di Ramadan inilah kita mengecas, ya, untuk mengecas semangat kita dalam beragama, mengecas kekuatan kita dalam beribadah, mengecas diri kita untuk tetap berkomunikasi dan bersosial dengan cara yang baik sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti ini, 11 bulan akan datang kita punya energi yang banyak. Full baterai kita untuk beribadah menjadi seorang muslim yang baik. Dan nanti kita pada tahun berikutnya, jika Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya, kita akan cas lagi semangat itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi seluruh pendengar dan juga yang menyaksikan video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Kami berpesan untuk semuanya agar tetap menjaga kesehatan dan tetap bersyariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.